Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil bararatis sabaq. Salatan wa salaman ila yaumit talaq. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Moderasi beragama merupakan salah satu visi Indonesia Maju 2045. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Tidak sampai di situ hadirin, secara teknis diperkuat pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Hadirin, apa sebenarnya tujuan moderasi beragama itu? Apakah hadirin sekalian tahu? Tujuan utamanya adalah untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat. Dan untuk mengukuhkan kerukunan antar umat beragama di tanah air Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Fil Haji Kamarudin Amin MA, mengatakan bahwa moderasi selama ini menjadi karakteristik utama mayoritas umat beragama di Indonesia. Namun hadirin, maraknya penggunaan internet di dunia digital menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan moderasi beragama. Sehingga di berbagai media digital kita menyaksikan ada yang fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada juga yang melampaui batas dalam menafsirkan Al-Quran sebagai kitab suci. Dan berlebih-lebihan demi memenuhi hasrat kepentingan pribadi dan golongan. Melihat dari fenomena tersebut hadirin, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita simak dan hayati firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur yang wafat pada tahun 1393 Hijriah. Dalam kitabnya Tafsirut Tahrir wa Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan bahwa kata hulu atau berlebih-lebihan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah berlebih-lebihan dan kaku dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang sudah dimaklumi secara akal, adat istiadat atau syarak. Sedangkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam Tafsirul Jalalain jilid 1 halaman 106 menafsirkan kalimat la taghlu fi dinikum ghairal haqq dengan لا تجاوزوا الحد غلوا بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu secara berlebih-lebihan dengan cara merendahkan Nabi Isa atau kamu mengangkatnya secara berlebihan dari apa yang seharusnya. dalam menumbuh kembangkan moderasi beragama di era digital. Penting bagi umat Islam untuk bersifat wasatiyah, pertengahan dalam semua urusan agama, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tidak berpihak ke ekstrim kanan dan tidak berpihak ke ekstrim kiri. Hadirin, meskipun umat Islam harus beradaptasi dengan teknologi terkini, tetapi Islam memiliki konsep yang tegas dan tidak dapat dihakimi dalam menyampaikan perkara agama di dunia digital, yakni sekali la ilaha illallah hingga tetes darah penghabisan pun tetap berkata la
Tuhan melainkan Allah. Namun demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Karena Allah menegaskan, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Betul hadirin? Namun hadirin, seringkali konflik dan perpecahan timbul dari kesalahpahaman melalui berita di ruang digital yang tak karuan. Lebih dari itu hadirin, ruang digital dengan sengaja dimanfaatkan untuk membuat narasi yang saling menjatuhkan, Saling merendahkan, saling meremehkan, bahkan sampai saling mengejek yang berujung terjadinya tindakan radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Nauzubillahi min. Hadirin yang di belakang masih semangat? Lanjut. Saudaraku, Islam adalah agama yang diridhoi Allah karena berada di posisi tengah, moderat, lurus dan toleran terhadap sesama manusia. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyatus Samha, atau agama yang lurus lagi toleran. Maksudnya agama Islam. Dengan demikian hadirin, sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia, apapun agamamu, Apapun budayamu, dan apapun warna kulitmu, marilah kita dukung moderasi beragama untuk kedamaian dan kesejahteraan Indonesia. Suai hadirin. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama? Sebagai jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Dewan Hakim yang senyumannya menawan, hadirin wal hadirat yang budiman. Syekh Abu Muhammad Al-Baghawi yang wafat pada tahun 516 Hijriah
dalam Tafsiru Ma'alimut Tanzil, juz 4 halaman 86 menjelaskan bahwa kalimat wala takunu kalladzina tafarraqu bermakna jangan sampai umat Islam menjadi seperti Yahudi dan Nasrani tempo dulu yang antara satu dengan lainnya saling berselisih dan berpecah belah. Lebih eksplisit hadirin, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1436 Hijriah. Di dalam Tafsirul Munir jilid 1 halaman 164 menegaskan bahwa bercerai-berai dan saling berselisih itulah orang-orang yang mendapat siksa yang amat pedih pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa nilai-nilai moderasi beragama ke Madinah sehingga dapat mempersatukan rakyat Madinah meskipun berbeda suku dan agama. Nilai-nilai inilah hadirin yang mestinya menginspirasi umat Islam di Indonesia, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Terlebih lagi, kita selalu menjunjung tinggi filosofi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda suku, Meskipun kita berbeda etnis, dan biarpun kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. biar mati berkalang tanah, asalkan NKRI tetap terjaga. Setuju hadirin? bermusabakoh di Samarinda, elok kotanya, ramah orangnya, berbeda-beda itu biasa. Marilah jaga persatuan bangsa. Marilah jaga persatuan bangsa. Sebagai kesimpulan dari syarahan ini, pertama, moderasi beragama adalah jalan Islami dalam menjaga NKRI. Kedua, jadikan dunia digital sebagai pusat menerima dan memberikan informasi dalam mencegah berkembangnya virus ekstremisme dan radikalisme yang merusak kerukunan umat beragama. Sehingga NKRI menjadi damai, hidup penuh toleransi, dan insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah, kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.